Kerajaan Kalingga, lokasinya diduga berada di Jawa Tengah, berbatasan dengan Kerajaan Galuh di sebelah barat. Pusat kekuasaannya kurang lebih ada di antara Pekalongan dan Jepara di pantai utara Jawa. Kerajaan Sriwijaya berdasarkan observasi sekitar tahun 1993. Pierre Yves Menguin menyimpulkan bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Saguntang dan Sabang Kingking. Sekarang terletak ada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di sekitar situs Karanganyar yang kini dijadikan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya. Nomor 2. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Kalingga. 1. Prabu Asumurti. 2. Hyang Srijayanasa. 3. Prabu Asugeni. 4. Prabu Wasudewa. 5. Prabu Asukawi. 6. Prabu Kiratasinga. 7. Prabu Kartikeyasinga. 8. Ratu Sima. Berikutnya raja-raja yang memerintah Kerajaan Sriwijaya. 1. Dapunta. 2. Sri Indrawarman. 3. Rudrawikrama. 4. Wisnu. 5. Balaputradewa. 6. Sri Udayadityawarman. 7. Sri Udayatiya. 8. Marawijaya Tunggawarman. Kehidupan perekonomian masyarakat Kerajaan Kalingga atau Holing berkembang pesat. Masyarakat Kerajaan Kalingga telah mengenal hubungan perdagangan. Mereka menjalin hubungan perdagangan pada suatu tempat yang disebut dengan pasar. Pada pasar itu, mereka mengadakan hubungan dengan teratur. Selain itu, kegiatan ekonomi masyarakat lainnya, diantaranya bercocok tanam, menghasilkan kulit, penyu, emas, perak, sula badak, dan gading serta membuat garam. Kehidupan masyarakat Holing tentram. Hal itu disebabkan karena di Holing tidak ada kejahatan dan kebohongan. Ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada bidang pertanian. Namun dikarenakan letaknya yang strategis, yaitu di persimpangan jalur perdagangan internasional, membuat hasil bumi menjadi modal utama untuk memulai kegiatan perdagangan dan pelayaran. Karena letak yang strategis pula, para perdagangan Cina yang akan ke India berbongkar muat di Sriwijaya. Dan begitu juga dengan pedagang India yang akan ke Cina. Dengan demikian, pelabuhan Sriwijaya semakin ramai hingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan se-Asia Tenggara. Perairan di Laut Natuna, Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Jawa berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Kalingga, penduduk Kalingga hidup dengan teratur. Ketertiban dan ketentraman sosial di Kalingga dapat berjalan dengan baik, berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahan. Dalam menegakkan hukum, Ratu Sima tidak membedakan antara rakyat dengan anggota kerabatnya sendiri. Berita mengenai ketegasan hukum Ratu Sima pernah didengar oleh Raja Tasyih. Tasyih adalah sebutan Cina untuk kaum Muslim Arab dan Persia. Raja Tasyih lalu menguji kebenaran kabar tersebut. Kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan yang bercocok Buddha dan menganut agama Buddha, aliran Mahayana. Mereka tidak menggunakan sistem kasta seperti Hindu. Dengan demikian, hubungan antara raja dan rakyat dapat berlangsung harmonis. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Dalam catatan Ising menyebutkan bahwa di Sriwijaya terdapat lebih dari 1.000 orang pendeta Buddha. Mereka belajar agama Buddha seperti yang ada di India, termasuk peraturan dan upacara-upacara yang dilakukan. Kerajaan Sriwijaya menjadikan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi para pedagang di Kerajaan Sriwijaya. Sejak saat itu, bahasa Melayu digunakan secara luas oleh rakyat yang tinggal di pesisir pantai di wilayah Nusantara. Nomor 5. Peninggalan Kerajaan Kalingga. 1. Prasasti Tukmas. 2. Prasasti Sajomerto.
3. Prasasti Upit. 4. Candi Angin. 5. Candi Bubrah. Berikutnya peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Prasasti Palas Pasemah, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Karang Persi, Prasasti Telaga Batu, Candi Muara Tikus, Candi Muara Jambi, Candi Biaro Bahal, Gapura Sriwijaya, dan Candi Kota Kapur.